Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Novikasari, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau, Prodi Pendidikan Kimia 2020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah yang berjudul tentang peran guru dan orang tua dalam sistem pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19. Berikut video yang akan saya tayangkan berikut ini. Peran dalam pembelajaran online yaitu yang pertama guru, yang kedua yaitu orang tua, dan yang ketiga adalah siswa. Peranan guru yang pertama yaitu membuat mekanisme untuk berkomunikasi dengan orang tua atau wali dan siswa. Yang kedua, membuat RPP yang sesuai dengan minat dan kondisi siswa. Yang ketiga, menghubungi orang tua untuk mendiskusikan rencana pembelajaran yang inklusif sesuai kondisi siswa. Yang keempat yaitu memastikan proses pembelajaran berjalan dengan lancar melalui persiapan, refleksi, penjelasan materi, dan tanya jawab. Yang kelima yaitu bila tanpa tatap muka, guru atau tutor meski berkoordinasi dengan orang tua atau wali untuk penugasan belajar. Yang keenam yaitu mengumpulkan dan merekap tugas yang dikirim siswa dalam waktu yang telah disepakati. Dan yang terakhir yaitu muatan penugasan adalah pendidikan kecakapan hidup antara mengenai pandemi COVID-19. Peran orang tua yang pertama yaitu menyepakati cara untuk berkomunikasi dengan sekolah. Yang kedua yaitu mendiskusikan rencana pembelajaran yang inklusif bersama guru sesuai kondisi siswa. Yang ketiga yaitu menyiapkan perangkat pembelajaran. Yang keempat yaitu memastikan siswa siap mengikuti pembelajaran. Yang kelima yaitu menyiapkan waktu untuk mendukung proses pembelajaran daring. Yang keenam yaitu mendorong siswa agar aktif selama proses pembelajaran. Yang ketujuh yaitu orang tua atau wali memastikan anak mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian. Yang kedelapan yaitu mengumpulkan foto lembar aktivitas dan penugasan setiap harinya. Yang ke-9 yaitu secara aktif berdiskusi dengan guru terkait tantangan dan kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran daring. Yang ke-10 yaitu memastikan tempat dan fasilitas belajar yang nyaman. Peranan siswa yang pertama yaitu menyiapkan perangkat pembelajaran seperti buku, alat tulis, dan media lainnya. Yang kedua yaitu mengajak orang tua untuk mendukung proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu menyiapkan tempat di rumah yang cukup nyaman untuk belajar. Yang keempat yaitu memahami jadwal dan tujuan pembelajaran. Yang kelima, aktif dalam diskusi dengan guru. Yang keenam, menyelesaikan tugas dan foto dari guru atau diajak diskusi orang tua. Yang ketujuh yaitu mengumpulkan tugas dan foto pembelajaran jika ada. Yang ke-8 yaitu menyampaikan kesulitan saat kegiatan belajar kepada guru dan orang tua. Dan media pembelajaran online. Media pembelajaran online dapat diartikan sebagai media yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna atau user, sehingga pengguna dapat mengendalikan dan mengakses apa yang menjadi kebutuhan pengguna, misalnya mengunduh sumber untuk materi. Jenis-jenis media pembelajaran online. Yang pertama yaitu web supported e-learning. Yang kedua yaitu blended or mixed mode e-learning. Yang ketiga yaitu fully online e-learning format. Web supported e-learning adalah pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dan didukung dengan penggunaan website yang berisi rangkuman, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, tugas, dan disertai tes singkat. Yang kedua yaitu blended or mixed mode e-learning adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka dan sebagian lagi dilaksanakan secara online. Yang ketiga yaitu fully online e-learning format, yaitu semua proses pembelajaran dilakukan secara online, termasuk tatap muka antara pendidik dan peserta didik, dan juga secara online teknologi
biasanya dijadikan pilihannya. Fungsi media pembelajaran yang pertama yaitu sebagai sarana informasi, sebagai sarana sosialisasi, sebagai sarana diskusi dan perdebatan, sebagai sarana pendidikan, sebagai sarana memajukan kebudayaan, sebagai sarana memajukan hiburan, dan sebagai sarana integrasi. Keuntungan dan kekurangan pembelajaran online. Yang pertama yaitu keuntungan. Sebagai media yang bervariasi, yang kedua informasi yang terupdate, yang ketiga yaitu navigasi, yang keempat bertukar ide, yang kelima komunikasi yang nyaman, yang keenam yaitu biaya yang murah. Serta kekurangannya yaitu yang pertama adalah hak cipta, yang kedua yaitu pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang ketiga pendukung, dan keempat yaitu akses. Tantangan pembelajaran online. Yang pertama yaitu jaringan internet yang lambat. Yang kedua, harga kuota internet yang mahal. Yang ketiga, terbatasnya akses ke perangkat komputer dan smartphone. Yang keempat, banyaknya gangguan di rumah. Yang kelima yaitu guru atau pelajar masih belum memahami menggunakan teknologi digital. Yang keenam, sulit untuk berinteraksi dan siswa sering bermain-main. Solusi pembelajaran online yang pertama yaitu maksimalkan waktu dan berusaha untuk belajar sungguh-sungguh. Yang kedua, manfaatkan fasilitas yang ada di rumah seperti internet, HP, laptop dengan baik untuk mencari materi yang tidak ada. Yang ketiga yaitu membuat planner agar lebih teratur. Yang keempat, membuat rangkuman supaya memudahkan belajar. Yang kelima yaitu menggunakan media pembelajaran daring yang variatif sehingga tidak mudah jenuh. Yang keenam yaitu dengan media daring yang variatif akan mampu menyerap materi pelajarannya mendekati optimal. Dan yang ketujuh yaitu mengumpulkan tugas tidak terlambat. Sekian video presentasi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.